Nah, kita kikiu kita cari ya. 1 2 3. Halo bosku, nang di bosku. Halo, Halo, piye kabare? sehat. Sehat, nang di kowe bosku. Halo, Halo, Teteh, dari mana Teteh? aku orang Aring. Orang Aring nang di. Ya, ning Jawa, Orang Jawa yo, Jawa nang di. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Woi, apik tenan, ayu tenan loh. Oke, suwun Mas. Ayo sami-sami. Jawa Tengah nang di, Neng. Apa-apa? Jawa Tengah nang di. Di Banyumas. Di Banyumas. Oh, Banyumas. Yo, aku pernah loh nang kono. Ngapain sana? Iku mau ngelamar Mbak Iki tapi nggak ketemu alamatnya. Oh, jenengna arep rapi Siapa mau. jenenge? Jenenge Hah? Oh, mana ini orangnya? Masih? Apik? Sehat? Kok nggak ada suara nih? Viral. Halo, viral. Halo, Halo, Pak. Bangku. Dari mana, Bangku? Salam kenal. Aku dari Garut. Salam, salam kenal kembali ya, Bangku. Dari mana, Bang? Aku dari mana, Pak? Aku dari Garut, Jawa Barat. Dari Lampung. Salam kenal dari Lampung buat Garut. Oh, keren lah. Salam hormat ya buat Iya, orang Mbak. Lampung. Salam hormat juga buat orang Garut, abangku. Nah, Saya ya. pernah main ke Garut Semoga, itu. eh, pernah main ke Garut gak? Pernah dari mana? Sumedang, dari Sumedang sana lagi kan Garut ya. Oh ya, Sumedang, Bandung itu. Sumedang, Bandung. Oh, Ya, Sumedang Bandung ya, sana lagi ya. Bandung. Itu kategori kota itu. Sumedang itu. Oh, kategori kota itu. Kalau kalau Nah, Garut ini kategori apa? kalau aku di tepi pantai, daerah Santolo, Sayang Helang. Kalau Oh, ada pantai, di Facebook, kalau pesisir di sana. kalau ketik Santolo pasti.
Kenapa bang? Pesisir di sana. Iya, Pesisir pantai ya. pesisir. Ya, Nantilah pesisir aku pantai, kalau tepi pantai. kalau main-main ke sana mampirlah nantilah. Izin polo ya bang. Ah iya, aku tunggu lah, bang. Aku tunggu. Ya bobongku. Aku tunggu lah. Ya, Ya. aku dulu juga pernah ke Lampung, pernah. Ke Di Lampung. mana Lampungnya? Ya, ya cuma lewat aja pas aku mau pergi Sumatera ke daerah Jambi, ke daerah Sosa, Dalu-Dalu gitu kan. Nah, Dulu kan suka merantau juga. oh Waktu iyalah. muda lah, sekarang udah tua. Tapi awet muda. Sekarang, Karena sering sekarang udah merantau tua, itu awet udah muda bang. ya. Sekarang udah tua, udah tinggal di rumah. Aku udah punya cucu 6 lah, Bang. Ya. Alhamdulillah. Anak piro? Anak 6, cucu 6. Ya. Anak 6 cucu 6. Mantap bang. Saya ini, Cuma saya istri ini yang nikah enggak. aja belum bang. Oh, carilah. Ini di Bandung banyak cewek cantik-cantik Bandung. Jangan tanya Siapa lagi. tahu, siapa tahu di Garut ada bang. Garut aja lah. Banyak cewek di Garut banyak. Jangan tanya lagi Garut. Cewek banyak. Biasanya kalau Cuma kalau buat dari Garut, daerah-daerah yang dingin itu biasanya cewek-ceweknya setia semua bang. insya Allah. Ya kalau masalah setia itu tergantung nasib kita aja. Ya, Oh termasuk tergantung musim tergantung kita nasib nih kita bang. aja. Ya, kalau nasib kita baik ya dapat cewek yang setia. Tapi kalau lagi parah ya dapat pengkhianat juga. Masa sih bang? Ya, karena cewek Pengalaman kayaknya ini bang. nggak bisa diterka. Cewek perempuan itu nggak bisa diterka baik atau tidaknya itu belum belum tentu belum tentu kan. Oh jadi kita itu belum bisa menentukan wanita itu baik atau buruknya dari segi penampilan, dari Iya, segi fisik gitu ya bang. nggak bisa itu. Kadang-kadang nampaknya lembut, nyantri, tapi belum tentu dalamnya gimana gitu kan. Iya Perempuan sih tuh ya. gak bisa gitu. Yang penting perempuan itu jalani dulu. Aku udah Jalanin 4 dulu kali bang. nikah. Berapa? Ya jalani dulu, nikah dulu. 4 kali. Belum dapat. Ya udah 4 kali aku. 4 Mantap. kali nikah ya dapat anak 6. Ya kita kalau mau cari yang setia ya susah banget. Iya sih Susah ya. banget. Yang ada ya biasalah perempuan itu tipe-tipe pengkhianat lah yang banyaknya itu. Perempuan-perempuan itu ya bang. Ya perempuan kadang-kadang gitu kurang duit biasa kayak gitu. Tapi dasarnya Terus kita kalau ini kita kan kan apalagi dilahirkan dari Tapi dasarnya kita ini kan dilahirkan dari perempuan, Bang. iya, iya kita dilahirkan dari perempuan, tapi kan beda ibu kita dengan bini kita, Oh, beda ya, beda Bang. kan? Ibu sama bini itu ya, Bang. Ya beda. Bini orang ibu itu ya itu namanya yang besarnya kasih sayang. Kalau perempuan yang istri kita belum tentu. Kadang-kadang kita yang aku alami aja. Orang itu macam udah janji sumpah setia gitu kan. Bang, kalau abang mati pun aku tak akan nikah lagi. Itu waktu dia cinta dan sayang. Ini aku masih hidup aja udah selingkuh. Udah selingkuh Tuh, ya. itulah. Wah, udah selingkuh, udah mengkhianatin seperti itu. Itulah Tapi cerita kan, ciri-ciri cerita. sharing-sharing. Ya, tapi kita jangan ragu, enggak semua perempuan seperti itu. Aslinya banyak yang baik-baik gitu kan. Iya. Banyak yang baik-baik. Bang. Cuman cuman kayak gitu kan. Kalau perempuan itu kalau udah berbuat kesalahan sepertinya dia yang tersakiti, padahal dia yang berbuat salah. Itu hebatnya perempuan kayak gitu.
perempuan itu ya bang. Jadi perempuan itu walaupun dia bersalah tapi dia merasa tidak bersalah ya bang. Kita sebagai Ya, seperti itu. laki-laki yang Itulah selalu perempuan. disalahkan ya. Ya, ya. Macam itu inilah itulah Mbak Dida ya. Terima kasih udah bergabung ya. Kadang-kadang seperti itu. Aku juga heran. Kalau soal berbohong perempuan itu nomor satu best. Lebih daripada Nomor satu laki-laki ya kalau bang. urusan berbohong. Ya, jangan tanya lagi kalau perempuan. Kalau perempuan berbohong itu pinter banget. Sampai kita diselingkuhi tahun-tahun nggak tahu itu. Itu kita itu relax Gimana? aja. Gimana caranya itu bang? Kok Ya, bertahun-tahun diselingkuhin mungkin nggak tahu itu? ya namanya kan kita macam ini kan. Kita berangkat kerja pagi, Oh iya. balik sore. Perempuan itu banyak banyak nggak dengan kita. Banyaknya ya main di luar. Ya spontan. Namanya selingkuh nggak lama. 2 jam, 3 jam Iya, juga bisa masuk penginapan kan. Itu. iya juga sih ya. Iya, makanya Namanya kita kadang-kadang nggak namanya sadar. kalau tapi Asik. kadang-kadang kita ini emang nggak sadar apa emang terlalu ya udahlah Perasaan gitu bang. ada. Perasaan ada. Semua laki-laki, tak kala istri selingkuh itu sebetulnya ada perasaan. Cuma kalau Ada tak ya. ada bukti yang jelas, kita bingung kan? Kita Iya bingung. sih ya. Hmm. Terus again, oke, Dewam. Ya, terima Jadi kasih udah mi- bergabung. jadi saya kan minta saran nih sama abang nih. Kalau misalkan kita sebagai laki-laki berkeluarga dengan wanita perempuan itu ya, solusinya gimana bang biar tidak terjadi perselingkuhan bang? Sebetulnya perselingkuhan itu bukan yang salahnya bukan cuma laki-laki gitu kan yang godain perempuan, tapi Ah, perempuannya aja. Perempuan itu kadang-kadang memberi respon pada laki-laki lain. Ya, sebetulnya mungkin itu takdir juga lah bang. Kalau urusan selingkuh itu mungkin takdir kita, mungkin takdir kita juga. Sebetulnya emang enggak udah takdir semuanya, itu aku ya juga bang. enggak semuanya. Ya. Jadi yang setia yang keberapa bang? Aku yang pertama aku sering merantau gitu kan, merantau ke luar negeri kayak Ah, gitu. Ya ditinggal sampai 5 tahun. Andai kan yang 5 tahun kita tinggal selingkuh, aku gak salahkan, wajar. ya wajar. Wajar. Ya karena kita selalu jauh kan, aku gak Ya, nyalakan. Yang kedua itu kita ada, cuman kadang-kadang kan ah, demi mengejar kehidupan rumah tangga itu kita kerja keras juga kan, cari duit ini itu kadang-kadang ya itu yang tadi ya. berangkat pagi balik sore kayak gitu. Ya kita nggak tahu kan ke gimana bini gitu kan, perjalanan bini gimana. Ya itulah makanya kita kadang-kadang sedih gitu kan bang, sedih gitu kan, sakit hati ya, Iya. namanya dihianati, kita baik-baik kerja serius untuk bini terus dihianati ya sakit lah, sakit betul-betul sakit. Iyalah bang, jelas bang. Tapi Tapi kalau pernah nggak bang? perempuan itu Kalau kalau tapi pernah nggak bang kenapa kalau nangis gara-gara perempuan? aku nangis, aku Nangis nangis bang, 3 bulan tuh bang. 3 bulan Cuman bang. bukan nangis karena perpisahan, aku pertama sakit Ya, hati lah. Namanya kita ikhlas-ikhlas mencintai istri gitu kan. Kita ikhlas ya, mencintai istri, ya ditinggal. Aku ngurus anak bang, aku ngurus anak. Ya istri setelah diselingkuh itu ya nikah sama selingkuhannya itu, ninggalin anak-anaknya. Anak-anak masih kecil-kecil, itu. ya. Tuh anak-anak. Tapi Anak-anak itu masih istri, kecil-kecil. tapi istri kok Ya, berani ya ninggalin anak-anak ya, padahal mereka yang melahirkan ya. namanya orang perempuan itu kalau udah nekat itu lebih daripada laki-laki. Betul. Kalau udah macam kerasukan iblis itu lebih daripada laki-laki. Nekat dia gak ingat sama anak sama Iya suami. sih ya.
Iya. nggak nggak Tapi mikirin kata anak kata laki. aku ngomong enggak. Kalau laki-laki nggak dimikirin nggak masalah ya bang. Cuman kan anak ini ya. Iya, Kalau kalau mantan anak kan nggak ada kan ya. Kalau mantan suami ada iya. ya. Ya cuman gitu aja. Mudah-mudahan yang belum nikah gitu kan, kamu belum nikah, Amin. mudah-mudahan dapat kan perempuan yang baik-baik aja. Bang Tatap sudah Amin ya bergabung, robbal terima alamin. kasih ya. Ya, terima kasih yang sabar ya dan kuat. Semoga dikasih sehat selalu ya. Terima kasih ya. Amin. Aku itu nangis gitu kan, 3 bulan itu apa? Karena gak mau teriak, gak keluar, cuman gigit kursi aja aku gigit. Ya. Lihat anak-anak kita kan gak biasa ngurus anak bang, namanya laki-laki itu gak biasa. Saya Ya, terpaksa ya. lah, gitu, terpaksa lah. Aku nangis banget gitu. Itu cuman kayak gitu. Aku ngomong sama mantanku ngomong, jangankan di akhirat, di dunia aja aku gak mau lihat lagi. Nah, Betul, aku ya sakit hati saking lah, ini benci ya. lah. Ya, sakit hatiku sakit banget. Kala kita betul-betul ikhlas menyayangi, setelah itu kan Ya. ya ya kita berjuang mati-matian bang untuk keluarga, gimana agar hidup Ya. ada maju lah setara dengan orang lain. Ya kita berusaha kan. Hmm. Tapi alhamdulillah sekarang udah agak tenang lah sekarang. Hati pun udah stabil lagi. Gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau Dan kalau sekarang boleh tahu bang, kalau boleh tahu alasannya nikah empat empat itu apa? Kenapa bang? ya yang parahnya itu kan kalau yang kedua aku biasalah udah 14 tahun. Aku rumah tangga bukan sebentar bang. 14 tahun ya pisah lah karena aku sering merantau kayak gitu kan. Mungkin Ya. namanya ditinggalkan lama itu orang itu kan lain ceritanya itu kan. Ceritanya Ya. udah bersatu dengan kita ya kita pisah. Yang kedua aku 17 tahun. Itu yang paling parah yang 17 tahun. kedua. Setelah itu aku ketemu teman di Facebook juga. Cuman itu ceritanya cuma 3 hari nikah ya kita pisah. Yang keempat 1 tahun. Itu sama alasannya karena jauh kan aku dari Jawa Barat, istriku yang Ah, keempat itu orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah. ah. Karena jauh dia punya anak di sana gak mau ikut ke sini, ya pulang pergi sana sini, ya akhirnya pisah gitu kan. Itu aja. Itu Ya, takdir aja lah, gak apa. takdir aja lah bang. Mudah-mudahan, Cuman kalau bisa ya, kalau mudah-mudahan bisa cari kedepannya jodoh itu membaik. ya. Kalau bisa cari jodoh itu Bang orang yang dekat aja. Kalau bisa yang inilah biar gimana pasal biasanya yang jauh-jauh itu berat di ongkos. Gak ada ongkos ya bang. Iya. Iya sih bang. Kan, iya, apalagi kita temen di Facebook, di TikTok kan macam ini. Iya. Jawa Barat dengan Lampung kan ketemu. Itu dari pembicaraan kan bisa ada keyakinan kita mencintai sayang gitu kan lewat cuman kan jauh. Itu nama berat di ongkos. Kita butuh uang. Kalau kita macam mau ke Lampung, mau ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur kan ongkosnya berapa? Iya benar sih bang. Iya, kalau bisa yang dekat-dekat aja, yang kita lah teman dekat gitu, yang ada di sekitar kita aja lah. Kita aja ya. Iya. Iya. Jadi sekarang sama bini yang keberapa bang? Nggak ada, sekarang nggak ada bini. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil itu bang? Biar kita jadi Ah, keluarga yang sakinah, yang, mawaddah dan warahmah. yang diambil ya kayak gitu aja. Semua hidup ini tidak lepas daripada takdir yang ditentukan sama Tuhan, gitu kan? Kan Kak, abang Muslim apa? Muslim Kristen? Muslim bang. Oh, kalau Muslim Muslim. dalam rukun iman yang keenam, wa qadriyo eri wasarihi minallohi ta'ala. Semua yang ditentukan itu adalah takdir dari Allah.
Itu kita yakin aja. Sebetulnya kita maunya baik, maunya gimana kan, rumah tangga itu gak ada lah kita menghayal mau berantakan rumah tangga, mau anak-anak tersiksa, gak ada lah. Kita Iya maunya benar baik Bang. gitu kan. Cuma karena takdir udah ditentukan sama Allah kayak gitu ya, itu. Makanya kita kuncinya harus bersabar aja. Terus jalan ini Bang. Ya. Tapi ada Jalan takdir aja. itu ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah, apa Bang? Apa gimana Bang? Kalau takdir itu sebetulnya tidak bisa dirubah, Bang. Kalau nasib bisa dirubah. Karena takdir itu yang udah kelewat. Itu kan, takdir itu yang udah Bang. kelewat, yang udah terjadi. Kalau nasib kita bisa, contoh, aku besok merencanakan mau ke Lampung. Itu nasib kan? Ternyata aku dirubah, malah datangnya ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah. Itu namanya nasib, masih bisa dirubah direncanakan. Tapi kalau takdir itu ya udah terjadi kan? Itu menurut aku. Iya sih ya. Ya, bedanya takdir dengan nasib itu ya, Takdir nasib kita nasib. masih bisa dirubah. Ya, Iya Bang. ngobrol-ngobrol aja Banyak lah, Bang. saya belajar dari Abang ini Bang tentang keluarga Bang, tentang pernikahan. Ya, kuncinya gitu. Apapun alasannya, tetap kita harus disayangi, sayangi keluarga, sayangi orang tua, gitu kan. Sayangi saudara-saudara kita yang dekat dulu. Jangan mikirkan yang jauh dulu, yang dekat dulu, adik, kakak, gitu kan. Ibu, Iya Bang. ayah, gitu kan. Itulah yang sayangi dulu. Apalagi kalau udah punya anak, keluarga itu anak yang dekat dulu. Jangan mikir-mikir yang jauh, apalagi cinta-cinta kayak gitu kan. Cinta-cinta itu banyak palsunya sebetulnya. Banyak palsunya ya Bang. Ya, banyak Banyak. palsunya cinta itu zaman sekarang. Walaupun kata-kata dia istri aku yang kedua, bersumpah lah. Aku andai kata abang mati aja aku takkan nikah lagi. Ini belum mati, dia udah nikah lagi. Macam-macam janji tuh. Janji tuh. Kok heran aku, kemana otakmu? Aku ngomong kayak gitu kan, kemana otakmu dulu waktu janji kayak gitu? Tentu. Padahal aku aslinya tuh penyayang. Aku sama Ah, istri penyayang. Penyayang. Ada uang apapun aku kasih semuanya. Aku belum pernah nyebut nama pun belum pernah gitu kan. Pasti bilangnya sayang aja gitu kan. Aku harmonis banget. Aku juga merasa bahagia saat itu. Aku merasa yakin kan. Tertipu itu karena kita yakin bahwa istri aku setia. Ya disitulah kita tertipu. Ternyata oh enggak gitu tertipu. juga. Tidak apa-apa. Karena mungkin eh, keyakinan kita terhadap manusia itu melebihi keyakinan kita terhadap Allah mungkin ya Bang. Ya, ya itu. Ya itulah mungkin kita, makanya kita janganlah yakin kepada manusia itu, yakinlah Ya, kepada Allah. Itulah yang baiknya itu. Allah itu tak pernah bohong, Allah itu tak pernah mengkhianati kita. Manusia aja yang mengkhianati. Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Ya, sabarlah, panjangnya sabar gitu. iya sabar yang Cuma penting ikhlas Bang. semuanya juga jadi ilmu, Bang. Semua yang kita alami itu jadi ilmu. Jadi Ya kalau itu pelajaran ya Bang. menguji, mau meningkatkan derajat orang itu kadang-kadang caranya dijatuhkan dulu. Udah Ya, betul-betul jatuh, nanti diangkat lagi gitu kan. Mungkin biar kita lebih sadar lagi bahwa manusia itu ya, tidak mempunyai daya upaya, cuman Allah. La haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. inilah. Nah, itu aja kan. Tiada daya upaya Ya. dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Ya, Allah. tindak Allah itu aja. Yang jelasnya istrinya itulah. Makanya sabar. Masya Allah. Kalau soal sakit, ya sakit lah. Kalau namanya nama Iyalah. terluka gitu kan. Tapi kita harus tetap bertahan ya Bang. Ya. Cuman gitu. Kalau prinsip aku, kalau kita punya pasangan udah mengkhianati, tinggalkan. Jangan dipertahankan. Karena kenapa? Kenapa Pasti itu alasannya akan Bang? mengulang. Orang yang mengkhianati itu kalau dia belum mati takkan tobat. Dia menangis bukan Orang karena
menangis kesalahan. Dia menangis karena kenapa? Karena dia menyesal ketahuan. Itu aja. Bukan menyesal Ah, karena dosa gitu. Oh, ini dosa. Dia nangis karena ketahuan. Itu aja. Gitu. ketahuan ya. Makanya kita ada pasangan kita pengkhianat tinggalkan. Ini buat bujang, buat para bujang Iya bang, pengalaman hidup nanti. ya Jangan bangku, bertahan, jangan makasih nih. mempertahankan orang yang udah nyakitin. Ya. Kalau aku kayak gitu lebih baik kita Rasul aja nikahnya sampai 13 kali, Bang. Iya sih bang. Kita baru 4 kali. Ya. Kita Jadi baru ada 4 kali. niatan, Rasul aja 13 kali nikahnya. Kalau kita disakiti sama perempuan, dia nggak udah apa-apa lah. anaknya Kita. empat. Tapi nggak gitu juga. Aku aslinya mau satu kali lagi, andai kata aku ada jodoh, satu kali lagi aku nikah, mudah-mudahan mendapatkan yang baik, yang sayang. Amin ya Buat robbal orang tua kan, alamin. ya. Buat orang tua, aku kan udah tua. Satu aja, bukan untuk gairah, yang penting dia mengerti, menyayangi. Itu aja. Iya, Bukan untuk gairah. Kalau untuk gairah dulu kan waktu bujang, sekarang udah tua, iya lah. udah tua. Yang penting dia tuh sayang, saling menghormati, taat Allah, taat suami, itu aja. Amin. Mudah-mudahan dipertemukan jodoh yang benar-benar serius dan benar-benar setia agar kita menjalani kehidupan berkeluarga dengan tenang. Apa ini bang kata-kata hari ini ya bang? Kenapa? Apa ini kata-kata hari ininya? Ya, tetaplah bersabar, dekatkan diri kepada Allah gitu aja. Karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang gitu. Itu aja kata-kata untuk hari ini. Amin. Terima kasih ya bang. Pertahankan Oh, keimanan kita. Oke. ini ada Ya, Bang. Bang, komentar dari saudara saya bang, Saka Panca Indra, istrinya di mana-mana itu, ceweknya banyak, istrinya ada 5, anaknya ada 4 katanya. yang mana? Ada komenan dari Saka Panca Indra ini. Oh. Cuman kan namanya kita hidup itu kan kita mencari pasangan yang benar-benar bisa menerima kita, setiap kekurangan kita, setiap kelebihan kita, pasangan kita bisa menerima kita dan saling percaya antara satu sama lain. Iya. Sebetulnya bukan soal kecantikan, bukan soal kekayaan, Bang. Kesetiaan, keikhlasan mencintai. Yang penting rumah tangga itu tujuannya ibadah, itu aja. Kalau tujuannya ibadah, gak mungkin mengkhianati. Utamakan takut sama Allah. Allah itu maha melihat. Kalau takut sama Allah, gak mungkin kita mengkhianati. Gak mungkin aku berbuat dosa. Zina itu haram. Ya, Mabok itu haram. Itu amalan syaitan. Itu fajtanibuhum la'allakum tuflihun. Kita harus menjauh daripada semua itu. Kalau kita ingin bahagia itu. Ya itu. tapi artinya apa itu bang? Yang mana, Bang? Yang barusan. Oh, Anjay, Saka Panca Indra. fajtanibuhum la'allakum tuflihun. Ya, Ya, kita jauhkan dari hamar itu mabok gitu kan. Amar daripada mabok itu ya yuhaladina aman inamal hamru maisir itu judi itu haram min amali syaitona itu ada pekerjaan setan fajtanibuhum la'allakum tuflihun. Kita harus dijauhkan, harus kita menjauh dari itu kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Itu surat Al-Maidah, Bang. Cari aja, aku kurang paham. Aku bukan orang pesantren, cuma dengar-dengar sekilas saja. siap bang. Tuh. Tapi berarti presiden kita itu haram dong bang kalau mereka memilih dengan mengeluarkan uang untuk dapat terpilih. Ya jelas haram tuh, Bang. Makanya kita kalau untuk memilih pemimpin, lihat dulu segi keimanannya dulu. Keimanan dulu, orang itu gimana segi keislamannya dulu.
Memang harus dilihat kayak gitu. Kalau kita jangan jauh-jauh, di dekat aja gitu kan. Kalau ada pemilihan kepala desa, lihat dulu akhlaknya dulu. Yang mau jadi pemimpin kan akhlaknya juga harus baik. Ilmu agamanya juga harus baik. Gitu kan? Karena kalau orang yang ilmu agamanya minim, keimanannya minim, akhlaknya minim, ujung-ujungnya korupsi. Ujungnya korupsi. Aturan dana desa itu sampai ke desa dan Wah. bisa dinikmati rakyat di desa, ini tidak sampai di desa malah sampai di kantong sendiri ya bang. Nah, makanya aku gak mau jadi kepala desa. Kenapa? Karena banyak yang dimakan itu uang haram. Contoh bang, kita bikin bangunan, mengajukan bangunan, datang uang berapa 1 M. 1 M keluar yang diterapkan cuma 400 juta. Berarti 600 juta masuk kantong. Itu halal haram. Itu haram bang. Haram itu. Jangan bilang halal, itu barang haram. Walaupun selesai, tapi kualitas bangunannya itu tidak memenuhi standarnya. Iya. Standarnya. Makanya itu jelas haram. Haram. Makanya aku gak mau jadi pemimpin, gak mau aku jadi pejabat. Karena kita akan mati. Gak ada lah pejabat yang amanah. Jarang lah, bukannya gak ada, mungkin ada lah 1-2 gitu kan. Tapi ya kebanyakan kayak gitu, apalagi program-program kayak gitu. Kita bangun proyek sekian miliar, yang dibangunkan segini. Makanya sebentar-sebentar roboh itu proyek, jalan itu sebentar-sebentar hancur. Karena kenapa? Di Indonesia ini kebanyakan administrasi yang diutamakan bukan bangunannya. Iya, uangnya ya. Uangnya, administrasinya penting, administrasinya betul, bukunya betul. Tak peduli bangunannya kayak apapun, ya dipercaya itu kertas, bukan kualitas bangunan. Tapi berarti kalau dari Garut itu yang megang itu gubernur apa sih bang kalau itu bang? Iya, gubernur. Sekarang dana desa dikelola Siapa? sama provinsi. Deddy Mulyadi Siapa KDM. ya KDM ya KDM. Gimana kalau menurut abang kinerjanya KDM itu? Kalau aku terus terang kurang paham tentang PKDM, tapi kalau sekarang kan dana desa nggak dicucurkan ke desa sekarang, dikelola sama provinsi, memang bagus. Sekarang kepala desa di Jawa Barat itu macam gimana, macam males lah jadi kepala desa. Karena kenapa? Sekarang bangunan kan dikelola langsung sama Pak KDM. Memang peluang korupsi untuk di desa tidak ada. Bukan kurang gitu kan. Nggak ada korupsi besar lah di desa. Karena dana desa nggak ke desa langsung sekarang. Dede langsung dikelola ke provinsi. Cuman itu juga belum paham bang. Urusan kayak gitu aku gak ngerti. Iya sih bang. Ngerti. Nyantai aja nih bang, kita ngobrol bang, nyantai sharing. Iya. Ya. Cuma Pak KDM kalau untuk orang yang dekat mungkin dia bisa dirasakan, tapi belum semuanya tersentuh. Karena masyarakat itu banyak, luas, Jawa Barat itu luas. Belum tersentuh semua. Tahu lah. Tapi kalau menurut abang kinerja yang harus diperbaiki oleh KDM untuk masyarakat di provinsi yang dipimpin itu biar bisa merasakan itu apa bang perbaikannya bang? Kalau menurut abang sendiri itu? Menurut aku dana desa tetap harus ada, harus berjalan ke desa, cuman binaan ke desanya harus bagus. Karena kalau dana desa enggak ada, maka dikelola langsung ke provinsi, itu sebetulnya masyarakat bangunan pun lambat, kan? Lambat. Kalau dulu kan zaman Pak Ridwan Kamil, ya meledak, bangunan itu cepat. Semua jalan di daerah aku udah di hot mix semua. Zaman pada dekat sekarang itu sejak zaman Pak KDM belum ada gitu kan, belum ada yang tersentuh satupun. Pasal ya namanya dikelola sama provinsi kan luas, desa itu banyak kan, gitu. Jadi memang berat juga. Tapi nggak tahu lah, itu mungkin orang-orang yang pintar lah yang ngerti. Cuman aku masyarakat kecil belum merasakan. Aku gitu kan, aku sendiri belum merasakan
jalan produksi pun tetap kejet, rusak, gitu kan, parah gitu kan. Bahkan sekarang termasuk jalan yang poros desa pun belum ada yang diperbaiki lah mungkin, karena dana desanya kan ditahan sekarang tuh, mau dikelola sama provinsi. Mungkin aku pasal nggak bersentuhan dengan urusan gitu. Aku cuma petani bang, aku petani tani aja, enjoy Tapi aja kan aku gitu. ada itu obrolan-obrolan sedikit tentang memimpin di suatu Ada provinsi atau suatu lihat negara. di Nah, TikTok, aku lihat di keinginan-keinginan TikTok aja. keinginan-keinginan masyarakat yang dipimpin itu apa sih Bang kira-kira Bang kalau saya boleh tahu Bang? Ya, yang penting gitu, sejahterakan masyarakat, keinginan sejahterakan masyarakat. Pertama, ya terutama berenang buat pusat, buat Pak Prabowo, aku maunya kayak gitu. Maunya terutama aku petani, pupuk betul-betul disubsidi, terus diawasi, ada pembinaan pertanian itu. Kedua, sekarang kan sembako mahal bang, melonjak tinggi, mungkin karena bahan bakar BBM terlalu mahal gitu kan. Kalau bisa ya BBM disubsidi biar murah, karena spontan kan, kalau kendaraan itu murah spontan lah, barang-barang ikut jatuh, ikut murah Ya, gitu. Ya sekarang mungkin karena bensinnya mahal, harganya mahal, terus uang yang sekarang itu macam tiada arti bang. Kita punya uang sebulan 2 juta gak cukup lah bang buat makan gitu ya kan. benar Bang. Aku pikir aku ini tiap bulan dapat duit, apalagi yang nggak dapat duit bang. Aku juga yang tiap bulan dapat duit merasa susah, Ya, apalagi yang nggak dapat duit. Aku juga yang ada kerjaan tetap merasa susah, apalagi yang nggak ada kerjaan itu. Tetap walaupun memang pro kontra gitu kan, pro kontra itu banyak yang mendukung, mengiyakan, ya persilahkan. Cuma aku malas berkomen aja. Kalau urusan politik, urusan pemerintah ya persilahkan. Siapapun yang jadi pemimpin, aku nggak kisah lah, nggak ada masalah lah. Karena apa? Tetap yang dimakan hasil kerja kita aja. Itu aja. tapi kan sebenarnya kalau pemimpinnya bijaksana Bang, sumber daya alam di Indonesia karena kita tinggal di negara Indonesia itu kan banyak ya Bang. Kira-kira pemanfaatan sumber Bukannya daya banyak lagi, manusia, Bang. Bukannya banyak lagi. Iya, di pemanfaatan Indonesia sumber ini daya alam di Indonesia itu gimana sih Bang biar kita sebagai orang Indonesia, rakyat di Indonesia bisa merasakan sumber daya alam yang kadang-kadang hasil sumber daya alam yang ya ada di Indonesia itu. sumber daya di Indonesia itu luar biasa, Bang. Cuman mungkin karena pengelolaannya pemerintah kurang tepat. Contoh, Bang, Malaysia, ribuan tenaga kerja dari Indonesia masuk Malaysia itu kerja di ladang sawit, Bang. Kita di Sumatera banyak kebun sawit, Bang. Upah Malaysia dengan Indonesia gak jauh beda. Kalau kita sadar di sana pun teraniaya kita gitu kan. Jadi petani kebun sawit gitu, manen sawit dan sebagainya. Sebetulnya nggak perlu ke Malaysia, kelola lah di kita juga banyak kerjaan seperti itu. Kalau kerjaan seperti itu. Terus ada kerjaan yang bagus-bagus kadang-kadang dikasih sama orang luar negeri karena katanya tenaga ahlinya. Sedangkan di kita kan banyak anak-anak kita yang pergi sekolah ke luar negeri, kenapa nggak digunakan? Di kampung aku aja sarjana itu banyak yang lulusan sarjana semuanya cuma jadi supir, kayak jadi tukang apa macam nggak ada artinya tuh sekolahnya tuh, banyak pengangguran gitu kan. Makanya ya kalau dibilang gagal nggak tahu lah, mungkin namanya seorang pemimpin kan duduk bang di istana, yang nerima laporan, yang melaporkan tidak akan melaporkan yang jelek-jelek bang, pasti yang dilaporkan yang bagus-bagus. Itulah pemimpin kan, duduk aja di kursi kayak gitu, gak tahu gimana rakyat menderita, gak tahu gimana rakyat itu sakitnya gitu. Itu aja tuh ya, kesitunya mah aku kurang paham lah bang. Iya, tapi kalau untuk saran dari Abang pribadi ini mewakili masyarakat-masyarakat dimanapun berada, termasuk saya sebagai penanya ini, apa belajar ini Bang. Saran Abang apa sih untuk pemimpin Bang?
agar kedepannya itu lebih bijaksana dalam Ya, menjalankan tugasnya. terus terang, aku maunya gini, turunlah ke daerah, lihatlah. Jangan gini kan, contoh ada orang teriak ini jalan butut nih, malah lain kan tanggapannya. Aku maunya pemerintah itu turun ke daerah, betul-betul apa iya apa enggak gitu kan, gitu. Yang intinya ya turunlah lihatlah keadaan masyarakat di daerah, apa kebutuhan petani itu, apa kebutuhan yang ada di kampung ini kan. Aku orang kampung bang, aku di hutan, pedesaan banget. Ya, Bang. Yang penting itulah serius lah. Pasal pemerintah apa masyarakat itu nggak butuh apa-apa, nggak ngerti lah kadang-kadang. Ya, yang penting butuh buat makan aja. Cukup buat makan aja yang penting ya, Bang. Iya. Mudah-mudahan ya untuk kedepannya. Tapi aku pikir siapapun yang jadi pemimpin di Indonesia akan seperti ini, Pak. Kenapa alasannya, Bang? Ya, karena kita kan udah berulang-ulang. Ini kan bukan bukan dari dulu juga gini. Kadang-kadang kebijakannya itu kayak gitu. Kebijakannya terus macam iya. Jadi kebijakan Kalau yang dilihat gitu sudah kan. Kenapa? Jadi kebijakan yang sudah ada di pemimpin sebelumnya itu dilaksanakan oleh pemimpin selanjutnya, begitu Bang? Ya, mendingan kalau lebih baik. Tapi kan ini lebih parah. Iya sih ya. Nah, mendingan kebijakan yang dulu itu diterapkan ya sesuai seperti yang tahun dulu. Ini kan lebih parah lagi. Ini lebih berantakan lah kalau sekarang. Menurut aku lebih berantakan. Bagusan kalau bicara kan. Bagusan zaman Pak Harto. Betul. Bagusan zaman Pak Harto. Hutan masih terjaga rapi. Mendingan zaman Pak Jokowi juga mendingan. Tapi sekarang lebih parah. Parah. Parahnya kenapa itu Bang? Kenapa? Biasanya kan kalau dari kata parah itu ada penglihatan yang pernah dilihat di lapangan gitu. Ya iyalah, kita Contohnya yang dirasakan aja. Yang dirasakan aja. Sekarang kan masa perekonomian terasa sulit lah. Entah mungkin buat aku sendiri, entahlah buat yang lain mungkin tidak gitu kan. Mungkin buat aku merasakannya kayak gitu. Terasa pahit gitu kan. Ya lah serba mahal ini itu mahal gitu kan. Tapi gak apa-apa lah. ya kita doakan Indonesia lebih bijaksana Ya, dalam ya. menjalankan Ya, mudah-mudahan Indonesia lebih baik, tugasnya untuk lebih memimpin maju, untuk aman, tanpa pemimpin-pemimpin. perang, Amin. tanpa ada permasalahan sara yang gitu kan tentang agama, tentang ini itulah jangan dipermasalahkan yang kayak gitu menurut aku. Yang penting kita berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, Oke. benar. Oke lah Bang, udah cukup lama kita bincang-bincang lah. Terima kasih ya. Oke, Bang. Nanti Terima disambung. kasih atas waktunya, Bang. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap usahanya, anak-anaknya diberikan kesehatan, kelancaran sampai kuliah, sampai sekolah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sehat selalu Bang. Semoga cepat dapat Amin, jodoh lah. Abangku. Terima kasih. Salam dari Lampung. Izin follow, Bang. Yo, follow Bang. Terima kasih Sama. banyak, Bang, atas waktunya, Bang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah Bang. Kita kepada aja lah. Oke, Bang. Siap. Abang itu sebenarnya pinter sih, cemerlang saya tanya, cuman kadang-kadang nggak sesuai dengan pelaksanaannya. Pembicaraannya kamu pinter, saya akuin kamu pinter,